Swastiastu anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pada situasi COVID-19 ini anak-anak sehat selalu. Ibu harapkan anak-anak menjaga kesehatan dengan baik supaya proses pembelajaran kita berjalan lancar. Walaupun dengan jalan jarak jauh, supaya proses pembelajaran lancar, jaga kondisi dari mencuci tangan sesering mungkin. Setelah itu makan sesuai dengan gizi supaya anak-anak sehat. Setelah itu ingat bepergian memakai masker. Dalam hal ini, pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi pelajaran mengenai catur asrama. Untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan sesuai dengan slide berikut. Mengenai pengertian catur asrama, Ibu akan jelaskan secara singkat di sini mengenai catur asrama. Catur asrama. Catur asrama terdiri dari kata catur dan asrama. Pengertian catur sama dengan 4. Pengertian asrama berasal dari bahasa Sanskerta, artinya pertapaan. Pengendalian diri untuk memasuki kehidupan. Pengendalian diri menurut tingkat kehidupan. Sekarang setelah pengertian mengenai catur asrama, Ibu akan bacakan mengenai pembagian dari catur asrama. Pembagian catur asrama yaitu nomor 1 yaitu Brahmacari asrama, nomor 2 Grahasta asrama, nomor 3 Wanaprastha asrama, nomor 4 Bhiksuka atau Sannyasin. Setelah pembagian catur asrama, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari pengertian catur asrama tersebut. Yang nomor 1 yaitu Brahmacari asrama. Brahmacari asrama terdiri dari kata Brahmacari dan yang artinya Brahma berarti ilmu pengetahuan atau ilmu ketuhanan. Cari artinya tingkah laku dalam mengejar atau menuntut ilmu. Brahmacari berarti tingkatan hidup manusia pada waktu sedang menuntut ilmu. Pengetahuan secara lahir dan batin, masa saat berburu atau dilatih berpikir, berkata, dan berperilaku mulia. Masa belajar atau menjadi siswa sampai sarjana. Sekarang kita lanjutkan mengenai catur asrama, termasuk ini tahapan-tahapan catur asrama. Tahapan-tahapan catur asrama pada niti sastra dalam bentuk kekawin pada Sargah 5 Sloka 1. Yang nomor 1, seorang pelajar wajib menuntut ilmu, pengetahuan, dan keutamaan. Yang kedua, jika sudah berumur 20 tahun orang harus kawin. Yang ketiga, jika sudah setengah tua, berpeganglah pada ucapan yang baik. Yang keempat, kita berguru untuk lepasnya nyawa. Kemudian, kesempurnaan hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah hasil belajar yang diperoleh dapat digunakan mencari kerja atau nafkah sehingga mampu mandiri. Sekarang kita lanjutkan ke bagian catur asrama yang kedua, yaitu Grahasta asrama. Grahasta asrama merupakan lanjutan dari tingkatan Brahmacari asrama. Gerha, rumah atau rumah tangga. Seta berarti berdiri, mendirikan, membina, memimpin. Yaitu wajib hukumnya disahkan atau diupacarakan sebagai upacara manusia yang disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dikenal dengan wiwaha, makuranan, masakapan, masomah, nganten. Juga dikenal dengan pewiwahan atau disaksikan dengan tujuan upacara diadakan agar mendapat anak yang baik atau suputra. Adapun persyaratan-persyaratan yang dikatakan sah atau tidak sahnya wiwaha atau perkawinan atau pernikahan. Nah, persyaratan agar sah atau resmi disaksikan oleh 3 saksi diantaranya. 1 dewa saksi yaitu upacara widi-widana, yaitu diselesaikan oleh sulingih atau pendeta tempat, perajan, sanggah, kemulan, yaitu berfungsi sebagai permakluman memasukkan keluarga baru dan juga peresmian perubahan status. Itu yang dewa saksi. Yang kedua adalah bukta saksi. Nah, di sini dalam bukta saksi diselenggarakan di tengah halaman rumah, yaitu untuk membersihkan dan
menyucikan kedua mempelai dari godaan buta kala. Saksi yang ketiga yaitu manusia saksi, yaitu disaksikan oleh sanak keluarga, prejuru desa, dan prejuru pemerintah, yaitu sebagai saksi lahir secara resmi meninggalkan masa mudanya dan mulai memasuki hidup berumah tangga. Cara perkawinan tersebut sudah resmi secara agama atau di dalam tindak hukum. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan mengenai kewajiban suami atau istri. Di dalam pustaka Menama Dharma Sastra dijelaskan bahwa satu, suami wajib melindungi istri, wajib melindungi anak kecil sampai kawin, menanggung istrinya dalam menjaga keutuhan keluarganya. Itu kewajiban suami. Sekarang kewajiban istri. Istri wajib membantu suami di rumah, yaitu keduanya melaksanakan kewajiban agama, terus memelihara anak, yang keempat melayani suami dengan setia. Sekarang Ibu lanjutkan mengenai pembagian catur asrama yang ketiga, yaitu Wana Prasta Asrama. Wana Prasta Asrama terdiri dari asal kata wana, artinya pohon, kayu, hutan, semak, dan prasta berjalan atau berdoa paling depan dengan baik. Wanaprastha dimaksudkan berada dalam hutan, mengasingkan diri dalam arti menjauhi dunia ramai secara perlahan-lahan. Yang kedua, melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Nah, kita lanjut sekarang mengenai usia. Usia yang cocok untuk keadaan ini, yaitu dalam Wanaprastha, yaitu satu, anak sudah bebas dari orang tua, sudah mempunyai bekal untuk pensiun. Yang kedua, orang yang sah berumur lebih besar dari 50 tahun. Yang ketiga, saat ini orang sudah berumur sehingga dia bisa mempunyai waktu untuk berpikir, bertindak, dan berbicara dengan baik. Yang keempat, kematian tidak bisa dihindari, kematian akan tetap ada. Masa persiapan untuk menyongsong kematian untuk mencapai nirwana. Nah, sekarang Ibu sampaikan mengenai penjelasan catur asrama yang keempat, yaitu biksuka atau sannyasin. Mengenai biksuka atau sannyasin berasal dari kata biksu, yang artinya pendeta Buddha, tingkat kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian. Hanya pengabdian diri kepada Hyang Widi dengan jalan menyebarkan ajaran kesusilaan. Boleh minta makan dan minum dari masyarakat. Hanya mengabdi pada Tuhan yang Maha Esa. Biksuka sering juga disebut dengan sannyasin. Sannyasin istilah meninggalkan keduniawian dengan mengabdi kepada Sang Hyang Widi. Sannyasin dapat dilakukan umur lebih besar daripada 50 tahun, berarti di atas 50 tahun, yaitu bebas dari tanggung keluarga, mendalami ajaran Dharma. Demikianlah anak-anak mengenai pengertian catur asrama. Ibu sudah jelaskan secara singkat, yaitu mengenai pengertian, bagian-bagian, dan selanjutnya Ibu simpulkan secara garis besarnya bahwa anak-anak di umur muda ini termasuk tahap brahmacari. Setelah anak-anak berumah tangga nanti termasuk tahap kegrahasta. Setelah anak-anak habis menjalani grahasta, Ibu ambil contoh di rumah, anak-anak punya kakek, punya nenek di rumah, karena tanggung jawabnya di rumah tangga sudah diambil alih oleh orang tua anak-anak sendiri. Kakek dan nenek itu termasuk contoh wanaprastha. Yang keempat yaitu biksuka. Yang menjalani biksuka itu adalah orang yang sudah lanjut usia, itu di atas 50. Ibu kasih contoh di rumah, kalau anak-anak punya kumpi di rumah, kumpinya di sana itu sudah orang lanjut usia, tidak memikirkan lagi keduniawian. Itu Ibu kasih contoh termasuk sudah menjalani sannyasin atau biksuka. Itulah mengenai pengertian catur asrama, Ibu sudah jelaskan secara singkat.
Karena waktu tidak mengizinkan, Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.